innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mohon maaf, suara saya sebenarnya lebih merdu dari ini, tapi ini sedang ada gangguan. Tapi mudah-mudahan dapat menyampaikan dengan baik dan dapat didengarkan dengan baik pula, insya Allah. Sama-sama kita sayangi keluarga besar dari Yayasan Pendidikan Surakarta, juga Jalsah Banat Ahlul Widad yang diketuai oleh Ustazah Fatimah Al-Hinduan. Sama-sama kita sayangi, kita hormati segenap guru-guru dari pondok, dari yayasan di Penogoro, dan juga segenap hubabah, segenap syaraif, segenap ustadzah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus kita doakan Ustazah Alwiyah Al-Junaid, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, insyaallah. Demikian pula dengan para ustazah-ustazah yang lainnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada temanya di sini, dialah sang nabi yang selalu berkata ummati, ummati. Kita sekarang ada di bulannya. Rabi'una dzikru man jahuh ladallah wasi'. Kata Habibana Ali Habsyi, Rabi aqbal alaina marhaban birrabi'. Rabi'una dzikru man jahuh ladallah wasi'. Bulan Rabiul Awal, selamat datang wahai bulan Rabiul Awal. Kami bahagia, kita semua bahagia di bulan Rabiul Awal, sebab Rabi'una, Rabiul Awalnya kita nggak sama Rabiul Awalnya orang lain. Rabiul Awalnya kita adalah bulan di mana kita mengenang, kita mengingat, kita membayangkan keindahan dari seseorang ladallah wasi', yang punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rabiul Awal kita, bulannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang selalu menyenangkan untuk diingat kapanpun, manusia yang selalu indah untuk dibayang-bayangkan kapanpun. Saya kalau lagi senang, saya ingat Nabi Muhammad, tambah senang saya. Alhamdulillah, udahlah hidup di dunia senang, dikasih Nabi Muhammad, mudah-mudahan di akhirat tambah senang. Kalau saya lagi susah, saya ingat Nabi Muhammad, saya jadi senang, sebab saya pikir alhamdulillah, saya umatnya Nabi Muhammad, susahnya cuman di dunia aja, di akhiratnya nanti senang karena saya umat Nabi Muhammad. Lagi disenengin orang, ingat sama Nabi Muhammad, alhamdulillah. Mudah-mudahan disenengin orang, pertanda nabinya orang-orang seneng juga sama saya, tambah seneng. Lagi disebelin sama orang, lagi dibenci sama orang, ingat Nabi Muhammad. Orang lain boleh sebel, mudah-mudahan Nabi Muhammad jangan sampai sebel sama saya. Selalu menyenangkan
mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, sebab beliau adalah manusia yang paling sayang sama kita. Habib Umar selalu mengatakan, guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid selalu mengatakan hal ini tentang Nabi Muhammad. Innahu arham bik min walidik, innahu arham bik min walidatik, innahu arham bik min auladik, innahu arham bik hatta min nafsika alladhi baina jambayk. Nabi Muhammad lebih sayang padamu, bahkan dibandingkan sayangnya ayahmu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu, bahkan dibandingkan sayangnya ibumu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu, bahkan dibandingkan sayangnya anak-anakmu kepadamu. Nabi Muhammad lebih sayang padamu, bahkan dibandingkan sayangnya dirimu terhadap dirimu sendiri. Nabi Muhammad lebih sayang. Orang yang paling sayang sama kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Paling sayang sama kita. Makanya yang ngerti jadi umat yang disayang. Jangan sampai kita jadi orang yang gak ngerti disayang. Harus paham kita umat yang disayang. Jangan jadikan Nabi Muhammad orang lain bagimu. Jangan jadikan Nabi Muhammad kayak orang lain bagimu, Kak. Jangan jadikan Nabi Muhammad orang lain bagimu, Bu. Bukan. Dia bukan orang lain bagi kita sekalian. Dia adalah seseorang yang sangat sayang padamu, sebab kamu adalah umatnya, sebab kita adalah umatnya. Karenanya beliau sangat sayang pada kita sekalian. Luar biasa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, waktu turun surat Al-Maidah, kalau saya nggak salah ingat 116, saya bacain aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Tatkala Allah berfirman kepada Nabi Isa bin Maryam, kapan itu kiranya? Ketika Allah bertanya, atau tepatnya menyidang sebuah peradilan agung, persidangan agung di mahsyar, di hadapan segenap umat manusia. Nabi Isa bin Maryam disidang Allah. Allah bertanya padanya, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah kamu pernah berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah? Pernahkah kamu berkata seperti itu
Wahai Isa bin Maryam, Bu, Kak, Dek, kabarnya Nabi Isa bin Maryam ketakutan, gemeteran sampai suara tulang-tulangnya beradu kedengaran sama penghuni mahsyar. Dari gemertakannya Nabi Isa, gemetarannya Nabi Isa, sampai beliau berdiri di hadapan Allah, tulang-tulangnya beradu dari takutnya kepada Allah. Padahal beliau adalah Ruhullah, padahal beliau adalah kekasih Allah, Nabi tercinta di sisi Allah, ulul azmi. Akan tetapi memang peradilan Allah sangatlah amat besar. Akan tetapi memang urusan akhirat sesuatu hal yang sangat berat, sangat menakutkan. Allah menyidang Nabi Isa di hadapan segenap umat manusia. Apakah kamu pernah bilang pada umatmu, jadikan aku dan ibuku Tuhan lain selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa bilang, maha suci engkau ya Allah, saya nggak akan pernah mengatakan sesuatu hal yang tidak benar. Jika aku pernah mengatakannya, engkau pasti sudah tahu. Bukankah engkau tahu segala tentangku dan aku tak tahu apa-apa tentangmu? Dan engkau adalah zat yang mengetahui segala sesuatu. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada umatku ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan, untuk sembahlah Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ketika aku bersama dengan mereka, aku dapat mengawasi umatku itu ya Allah, kata Nabi Isa. Ketika engkau sudah mengangkatku ke atas langit, engkaulah ya Allah yang dapat mengawasi mereka, dan engkau maha mengawasi terhadap segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mau siksa umatku, siksa aja mereka ya Allah, habisin aja mereka ya Allah, siksa aja mereka, terserah engkau ya Allah. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Umat saya tuh ya Allah, siksain aja ya Allah, terserah engkau ya Allah, siksa-siksa aja, habis-habisin aja. Kalau engkau mau menyiksa mereka, siksalah mereka. Bukankah mereka adalah hambamu? Kalau engkau mau mengampuni mereka, engkau memang zat yang maha mulia, lagi zat yang maha bijaksana. Nabi Muhammad diturunin ayat ini, nangis gak berhenti teman-teman. Nabi nangis gak berhenti. Dengan tangisan Nabi yang menyayat hati, Nabi nangis gak berhenti. Bukan sekedar tangisan keluar air mata, akan tetapi sampai terdengar gemuruh dalam dada beliau
kaghalayanil ma, seperti suara air mendidih. Nabi Muhammad menangis meraung-raung. Nabi Muhammad menangis terisak-isak. Nabi Muhammad menangis bermenit-menit lamanya, hingga tangisan beliau membuat jutaan malaikat di atas langit ikut menangis bersama dengan tangisan beliau. Hingga Allah yang tak tega menyaksikan pemandangan ini, kekasihnya menangis meraung-raung. Kekasih mana yang sampai hati melihatnya? Allah menurunkan malaikat Jibril untuk bertanya kepada baginda Nabi wahwa a'lam, meskipun tentu Allah sudah mengetahui masalahnya, Allah sudah tahu sebabnya. Diperintahkannya turun malaikat Jibril untuk bertanya kepada kekasihnya Muhammad, yang semesta bahkan tak tercipta kecuali karenanya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, andai tidak karena engkau wahai Muhammad, niscaya tak akan kuciptakan alam semesta beserta isinya. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta hanyalah aksesoris, nabinya sebagai yang utama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah yang bahkan Allah jadikan kunci surga berada di tangannya. Kekasih Allah yang Allah jadikan hanya namanya lah yang bersanding dengan nama Allah di tiang-tiang arsy, di pintu-pintu surga. Ruhnya, nurnya Allah ciptakan sebelum diciptakannya segala sesuatu. Jibril turun kepadanya bertanya, "Malladhi abkaka ya Rasulullah?" "Ma abkaka ya Rasulullah." Allah berkirim salam padamu, memerintahkanku untuk bertanya wahwa a'lam, ma abkaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis hingga sedemikian rupa wahai Rasulullah? Rasulullah sesudah tangisnya reda, beliau menjawab, "Ya Jibril, kaifa la abki?" Wahai Jibril, bagaimana aku tidak menangis? Allah menceritakan kisah saudaraku Isa di akhirat nanti. Allah menceritakan kisah Nabi Allah Isa di akhirat nanti akan angkat tangan menyerah dari umatnya. Dia akan berkata, "Ya Allah, kalau engkau mau menyiksa umatku, siksalah saja mereka. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu?" Wahai Jibril, bagaimana aku tidak menangis karenanya? Aku tidak mau menjadi nabi yang menyerah dari umatku. Wahai Jibril, aku tak mau menjadi nabi yang di akhirat nanti akan menyerah terhadap umatku. Aku tidak mau menjadi seseorang yang kapanpun berkata kepada Allah, "Ya Allah, jika engkau mau menyiksa umatku, silahkan siksa mereka." Tidak wahai Jibril, tidak wahai Jibril.
Aku tidak mau menjadi seorang nabi yang menyerah terhadap umatku. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk memberi kabar gembira buat Nabi Muhammad. Kata Allah, jangan lagi menangis, wahai Rasulullah. Innallaha la yukhzika fi ummatika abada. Allah tidak akan pernah membuatmu kecewa, membuatmu menyerah dari umatmu sampai kapanpun. Karenanya Nabi Muhammad dimanapun tempatnya akan selalu menjadi seseorang yang akan berdoa untuk umatnya. Ummati, ummati, ummati. Karenanya, karena cinta yang begitu besar dalam hatinya kepada umatnya, kepadaku, kepadamu, kepada kita, selagi kita umatnya, Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun hanya akan menjadi seseorang yang terus berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku. Di saat hidupnya, Nabi Muhammad selalu menjadi seseorang yang mendoakan siapapun, selalu menjadi seseorang yang akan mendoakan siapapun, bahkan yang telah menyakiti beliau sekalipun. Ketika ada seorang Yahudi meninggal dunia, jenazahnya dibawa melewati rumah Nabi Muhammad. Nabi yang kala itu sedang ada di serambi masjid bersama dengan beberapa sahabat. Nabi berdiri mendekati jalan. Nabi berdiri dan memerintahkan semua sahabat untuk berdiri. Beliau mengatakan, idza ra'aitumul janazah fagumu. Kalau kalian lihat jenazah lewat, berdirilah. Tapi ini Yahudi, wahai Rasul. Nabi Muhammad bilang, bukankah yang mencabut nyawanya adalah malaikat Allah juga? Mereka pun semua berdiri. 3 jenazah tersebut lewat persis di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menunduk. Kemudian air matanya jatuh satu persatu dari kedua mata indah beliau, hingga bahkan air mata tersebut berjatuhan dari selah-selah jenggot baginda kita Nabi besar Muhammad. Seseorang yang berdiri tepat di sampingnya bertanya, ya Rasulullah, hada Yahudi. Wahai Rasul, ini yang meninggal, yang mati Yahudi, yang menyakitimu, yang tidak beriman padamu, yang menfitnahmu, yang tidak percaya padamu. Fama hadzal buka. Maka untuk apa air mata itu, wahai Rasul? Nabi Muhammad mengatakan, nafsun aflatat minni fatadkhulan nar. Aku menangisi satu jiwa yang terlepas dari tanganku. Aku tidak bisa memberikan syafaat padanya hingga dia masuk ke dalam neraka nantinya.
aku menangisi seseorang yang terlepas dari tanganku, kata Nabi. Aku tidak bisa memberikan syafaat padanya karena dia Yahudi, hingga dia di akhirat nanti harus masuk ke dalam neraka. Kesiannya. Bayangkan jika rahmatnya kepada Yahudi membuatnya menangis karena tidak bisa memberikan syafaat padanya, akankah membiarkanmu tersiksa dalam api neraka? Akankah membiarkanmu merasakan beratnya azab kuburmu? Akankah membiarkan kita berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala? Tidak, wallah. Kasih sayangnya luas, tak terbatas. Cintanya kepadamu tak terhingga, lebih luas daripada samudra. Dari sepanjang hidupnya, selalu beliau isi hidupnya dengan memohonkan ampun untuk kita. Kita dengar cerita itu ketika satu saat Sayyidah Aisyah membuat bahagia Nabi Muhammad. Nabi mendoakannya, Allahumma ufir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma a'lanat wa ma asarrat, ma alimat wa ma lam ta'lam. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah yang dulu-dulu maupun yang baru-baru. Ampuni dosanya Aisyah yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ampuni dosa Aisyah ya Allah, yang dia tahu ataupun yang dia nggak tahu. Sayyidah Aisyah seneng banget dengar doa Nabi Muhammad secara khusus buat beliau. Merah mukanya karena bahagia. Nabi balik bertanya, farihti bidu'ai ya Aisyah, kamu seneng karena mendengar doaku ini wahai Aisyah? Bala ya Rasulullah, betul wahai Rasul. Hadzal yawm id indi, hari kayak hari lebaran buat saya Rasulullah. Senang benar saya Rasul, alhamdulillah. Makasih ya Rasulullah. Nabi tersenyum kemudian berkata, ya Aisyah, inni da'autu bihadi da'wah fi kulli laylah li ummati. Aisyah, ketahuilah, saya berdoa dengan doa yang seperti ini setiap malam untuk umatku. Sepanjang hidup Nabi Muhammad, sesudah beliau sholat sampai bengkak telapak kakinya, sesudah beliau sujud dengan sujud-sujud panjangnya, beliau menengadahkan tangan dengan linangan air mata, dengan dada turun naik. Beliau berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah umatku ya Allah, yang sekarang ada maupun yang akan datang. Ampunilah umatku ya Allah, yang sekarang maupun yang akan datang. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah berdoa untukmu. Makanya Kak, Bu, Dek, Nak, kalau kamu lagi ngerjain dosa, kepengen banget kamu tinggalin tapi nggak bisa-bisa, misalnya, atau kalau ibu
punya anak ngerjain dosa, kamu berulang kali mendoakan anakmu nggak bisa-bisa, terus saja maksiat, terus saja bikin dosa. Doa begini nih, ya Allah, kabulkanlah doa Nabi Muhammad untuk saya. Bukankah saya adalah umat Nabi Muhammad? Ya Allah, kabulkan doa Nabi Muhammad untuk anak saya. Bukankah anak saya adalah umat Nabi Muhammad? Tagih, minta sama Allah, bukan doamu, tapi doa Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, berikanlah jalan taubat bagi kami. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tak pernah menyerah baginda kita Nabi besar Muhammad sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Selama hidupnya, bukan selama hidupnya, sampai sekarang, bahkan sampai nanti. Dikubur. Kalau kamu tanya kepada saya, ini Nabi Muhammad lagi ngapain sih dalam kuburnya? Ku beritahu padamu apa yang sudah disampaikan baginda Nabi 1400 tahun yang silam sebagai kabar gembira untuk kita semuanya. Nabi Muhammad bilang pada para sahabatnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, mati aku pun nanti baik bagi kalian. Aku hidup baik bagi umat, aku wafat pun baik bagi umat. Sahabat bertanya, wahai Rasul, hidupmu baik untuk kami? Iya. Namun bagaimana mungkin kau wafat meninggalkan kami baik untuk kami ya Rasulullah? Nabi Muhammad bilang, urridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Kalau saya meninggal dunia nanti, di dalam alam kubur saya diperlihatkan semua perbuatan kalian umat saya. Dengar, kalau saya meninggal dunia nanti, kata Nabi Muhammad, di dalam kubur saya akan diperlihatkan amal perbuatan umat saya. Dikasih lihat perbuatan kita nih yang kita kerjakan hari-hari kita, dilaporkan, diajukan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Terus Nabi ngapain sesudah tahu? Nabi nggak pernah nyerah buat kita. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Kalau saya dapati amal perbuatan kalian baik, saya bersyukur kepada Allah. Makasih ya Allah, saya punya umat yang kayak begitu. Makasih ya Allah, saya punya umat yang baik-baik begitu. Kayak ibu, kalau anakmu tampil bagus, kamu yang berterima kasih kepada Allah, bukan? Kalau kamu punya anak sekolah, hasil sekolahnya bagus, kamu yang akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Sebab kamu sangat sayang sama anak kamu. Makasih ya Allah, anak saya berprestasi. Makasih ya Allah, anak saya baik. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Nabi Muhammad begitu sama kita. Kalau kita yang bikin bagus, kalau
Kalau kita jadi istri solehah, jadi ibu solehah, nggak pernah tinggal sholat, aurat kita tutup dengan baik, kita kerjakan semua perintah-perintah Allah, kita cinta Rasulullah, kita sayang Rasulullah, kita sholawatan kepada Rasulullah, kita nggak hutang riba, kita nggak melakukan perbuatan dosa, kita nggak nyakitin hati orang, kita nggak ngerebutin warisan yang bukan hak kita, kita kerjakan semua sesuai dengan aturan Islam, kita jadi seseorang yang solehah. Nabi Muhammad bilang pada Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, Kau telah berikan aku umat yang begitu solehah. Kamu, ketika kamu menjadi seseorang yang baik, Nabi Muhammad berterima kasih kepada Allah atasmu. Makanya guru kami, guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid selalu menyampaikan kepada kami para murid-muridnya, niatkanlah hidup kalian, apapun yang kalian kerjakan, untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad. Karena kalau Nabi Muhammad senang, Allah pasti bakalan senang. Dan kalau Allah senang, Allah nggak akan pernah tega untuk menyusahkanmu, tidak dunia apalagi akhirat. Begitu pesan dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Fa in wajadtu ghaira dzalik, kata Nabi Muhammad, kelanjutan hadis yang tadi, jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Fa in wajadtu ghaira dzalik, dan jika aku dapati amal perbuatan kalian bukan sesuatu hal yang baik, artinya jika kalian umatku mengerjakan dosa, jika kalian umatku berpacaran, jika kalian umatku membicarakan aib orang, menfitnah, saling benci satu sama lain, saling menyakiti satu sama lain, istri menuntut kepada suami, suami bentak-bentak pada istri, saling menghujamkan luka di hati pasangan dengan pasangannya, anak durhaka pada orang tua tidak mendidik anaknya. Fa in wajadtu ghaira dzalik, jika aku dapati umatku perbuatannya tidak baik, apa yang akan kau lakukan wahai Rasul? Istaghfartu lakum Rabbi, aku berusaha memohonkan ampun bagi kalian. Aku berusaha memohonkan ampun bagi kalian, kata baginda kita Nabi besar Muhammad. Seseorang yang tak pernah menyerah untuk kita. Karenanya saya ulangi sekali lagi, jangan pernah jadikan Nabi Muhammad orang lain bagimu. Ia paling sayang padamu, lebih daripada sayangnya orang tuamu padamu, lebih daripada sayangnya suamimu padamu, lebih daripada sayangnya anak-anakmu padamu, lebih daripada sayangnya dirimu kepada dirimu sendiri. Sampai kapan Nabi Muhammad gak akan nyerah? Sampai di akhirat, sampai ketika manusia masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad orang pertama masuk surga, teman-teman. Kunci surga ada di tangan Nabi Muhammad, kita semua tahu itu. Wa miftahul jannah biyadi, kata Nabi, kunci surga aku yang pegang.
Akan tetapi kata Nabi, wa mimbari ala shimalil nar, ala shimalil arsh, aku menjadi orang pertama yang akan masuk surga, akan tetapi aku hanya akan berdiri di atas mimbarku di pintu surga yang sebelah kirinya arsy. Sahabat bertanya, kenapa sebelah kiri wahai Rasul? Bukankah Nabi Muhammad selalu menyukai kanan dalam segala sesuatu? Biasanya Allah jadikan Nabi Muhammad selalu kanan ashabul yamin. Innahu kana yuhibbut tayamun fi amrihi kulli. Sungguhnya Nabi Muhammad menyukai kanan dalam segala urusan. Beliau pakai sendal mulai kanan duluan, beliau lepas sendal mulai kiri duluan. Kenapa? Biar yang kanan lamaan pakai sendalnya. Nabi suka kanan, saudara sekalian. Tapi Nabi Muhammad cerita, mimbarnya, tempat berdirinya Nabi di pintu surga sebelah kiri arsy. Kenapa wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad, sebab dari atas situlah aku bisa melihat jembatan yang memanjang di atas api neraka. Aku berdiri di situ untuk melihat umatku ketika melewati jembatan Sirat, untuk menanti, untuk menunggu umatku ketika melewati jembatan. Ketika dilihat oleh Nabi Muhammad seseorang dari umatnya, dosa-dosa membuat dia terjatuh, terjerumus ke dalam api neraka saat melewati jembatan. Orang tersebut jika dia punya cinta kepada Nabi Muhammad, cinta mempertemukan, cinta membuat mata akan selalu tertuju kepada yang dicinta. Karenanya berulang kali ku sampaikan kepadamu saudariku sekalian, jangan berani mati kalau belum bawa cinta kepada Nabi. Jangan berani mati kalau belum bawa cinta kepada Nabi. Sebab kalau ada sesuatu kepadamu terjadi saat dirimu melewati jembatan, jika hatimu tak punya cinta padanya, saya khawatir kamu tidak diperlihatkan wajahnya. Bagaimanapun, kalau kamu pulang bawa cinta, kalau kamu mati bawa cinta, cinta mempertemukan dengan yang dicinta. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau ada sesuatu terjadi kepada umat Nabi Muhammad saat ia terjatuh hendak terjerumus neraka jahanam, Nabi Muhammad bilang, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar, aku akan menarik lenganmu hingga tak sampai terjerumus masuk ke dalam neraka. Fagawamtuhu ala sirat, aku berdirikan ia kembali di atas jembatan sampai dia dapat masuk surga dengan syafaatku. Adakah kita orangnya itu? Ulama mengatakan Nabi itu bahkan gak bilangnya wa inni akhidun biyadikum, aku akan meraih tanganmu. Enggak, Nabi Muhammad bilang aku akan meraih lenganmu. Nabi takut kalau kepegangnya tangan merusut lagi. Nabi pegangnya lengan biar nggak sampai jatuh lagi. Bahu dipegang sama Nabi Muhammad, diberdirikan di atas jembatan.
Sallu ala Nabi Muhammad. Jutaan orang terselamatkan dengan syafaat Nabi Muhammad, hingga yang seharusnya masuk neraka nggak jadi masuk neraka. Saudariku sekalian, sampai umatnya udah selesai lewat masuk ke dalam surga. Para sahabat udah nungguin Nabi, keluarga Nabi udah nungguin Nabi, para ulama udah pada nungguin Nabi Muhammad. Lama nih, Nabinya bolak-balik nyelamatin orang aja. Nabi udah mau masuk surga, tahu-tahu ada suara-suara sementara mereka di dalam neraka. Bahasa teksnya Nabi Muhammad ketika cerita ini, fasami'tu, aku dengar umatku ada dalam neraka, mereka memanggil namaku, wa Muhammadah wa sayyidah wa nabiyah. Duh, Nabi Muhammad tolong kita, Nabi Muhammad tolong saya umatmu, wahai Nabi Muhammad, saya di sini, saya di neraka, tolong saya wahai Rasulullah. Kebanyakan dosa kayak kita. Nabi bercerita, fasajadtu lillahi sajdah, aku pun sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qilali, sampai Allah berkata padaku, ya Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta isfa tusaffa. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berikanlah syafaat kepada yang ingin kau syafaati. Di surga nggak ada orang sujud, Bu. Di surga bukan tempat orang sujud. Hanya Nabi Muhammad yang sujud di sana. Untuk siapa? Untuk umatnya. Di surga nggak ada yang sujud. Yang sujud cuma Nabi Muhammad. Beliau sujud untuk kita, umatnya. Tak akan pernah menyerah untuk kita. Nabi mengangkat kepalanya. Allah bilang, wahai Muhammad, ala tarda qad ubiha laka ma la aynun ra'at wala udun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Wahai Muhammad, tidakkah engkau ridha? Aku sudah memberikan kepadamu surga, kenikmatannya tak pernah terlihat mata, tak pernah terdengar telinga, tak pernah terbersit di hati seorang manusia. Nabi Muhammad bilang, terima kasih atas surgamu ya Allah, akan tetapi engkau tahu, kata Nabi Muhammad, aku tak bisa menikmati surga selagi umatku berada dalam neraka. Suamimu jika masuk surga mungkin sudah mencari bidadari. Anak-anakmu jika masuk surga mungkin mereka sudah akan menikmati. Orang tuamu jika masuk surga, mereka mungkin sudah sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Nabi Muhammad yang pertama masuk surga tak akan dapat menikmati surga selagi kita umatnya berada dalam neraka. Selagi kamu dalam neraka, selagi saya dalam neraka, Nabi Muhammad tak bisa menikmati surga. Fahamkah kamu
siapa Nabi Muhammad? Apakah menurutmu sesudah saya mengatakan hal ini, apakah menurutmu Nabi Muhammad orang lain bagimu? Dia bahkan tak bisa menikmati surga selagi kamu berada dalam neraka. Adakah yang lebih sayang padamu daripada dia? Wahai malaikat, keluarkan yang di hatinya terdapat sebiji khardal keimanan, sebiji kacang hijau iman. Malaikat pun mengeluarkan jutaan, dimandikan, dibersihkan, dimasukkan ke dalam surga. Mereka sudah bisa langsung menikmati surga. Nabi pun akan masuk dalam surga, tapi ternyata masih sisa umatnya yang tidak punya sebiji kacang keimanan. Nabi sujud lagi, Allah keluarkan lagi yang punya setengah biji kacang iman, kacang hijau keimanan segitu, keluarin. Jutaan orang lagi. Udah selesai, Nabi Muhammad mau masuk surga, masih ada juga wa sayyidah wa muhammadah. Nabi sujud lagi. Nabi nggak akan berhenti sujud selagi Allah belum bilang ya Muhammad irfa' ra'sak. Nabi akan sujud untukmu, untuk kita umatnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, sampai Allah bilang malaikat keluarin siapapun yang punya setitik debu iman dalam hatinya. Keluarin lagi. Udah selesai? Belum, masih ada. Yang gak punya setitik debu iman tuh masih ada. Tapi mereka umat Nabi Muhammad. Nabi sujud lagi. Kemudian Allah bilang malaikat keluarin siapapun yang mati bawa iman. Asal mati bawa iman, gak pernah sholat sekalipun, asal mati bawa iman, gak pernah ngerjain kebaikan sekalipun. Malaikat keluarin. Habis dong, sisanya bukan umat Nabi Muhammad. Ternyata masih ada juga suara panggilan-panggilan di neraka. Wa sayyidah wa Muhammad, tungguin Nabi Muhammad, saya masih di sini. Tungguin Nabi Muhammad, saya masih di sini. Nabi Muhammad sujud lagi. Sampai Allah tanyakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta isfa'atu syafa'. Ya Allah, gimana saya bisa mau masuk surga, bisa menikmati surga, masih ada umat saya di dalam neraka. Allah bilang, wahai Muhammad, yang ini bahkan aku pun tak dapat mengeluarkannya. Apakah mereka umatku wahai Allah? Mereka umatmu, tapi mereka adalah anak-anak durhaka pada orang tuanya. Aku sudah berjanji, ridhoku terletak pada keridhoan orang tua, murka aku pun terletak pada kemurkaan orang tua. Mereka meninggal dunia dalam keadaan orang tuanya tidak ridho kepada mereka. Saat orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya tidak ridho kepada mereka. Bu, Kak, Dek, Nak, apakah Nabi Muhammad menyerah untuk mereka? Tidak. Nabi Muhammad mencari orang tua mereka satu demi satu. Dicari Nabi Muhammad orang tuanya. Dibawa mereka ke dekat pintu neraka. Dibawa mereka semuanya di dekat mimbar Nabi Muhammad.
Kemudian Nabi Muhammad perlihatkan kepada mereka, itulah anak-anak kalian di dalam neraka. Aku memintakan syafaat Allah untuk mereka, dan Allah bilang ridhoku terletak pada keridhaan orang tua. Ridhoilah anak-anak kalian agar aku dapat mensyafaati mereka, sebab mereka adalah umatku. Dari sini kamu tahu bukan siapa yang lebih sayang padamu? Mereka kemudian berkata, Rodina ya Rasulullah, Rodina. Kami ridho wahai Rasulullah, kami ridho kepada anak-anak kami. Nabi sujud kembali sampai Allah berkata, wahai Muhammad, aku keluarkan mereka semua dari dalam nerakaku. Anak durhaka adalah kelompok terakhir yang disyafaati oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai kita menjadi salah satunya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini makna ketika yang sisa hanya orang-orang non-muslim, ketika yang sisa bukan lagi umat Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad masuk dan menikmati surga bersama dengan seluruh umatnya. Saudaraku sekalian, ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad, memberi syafaat terus fatarda, sampai engkau ridho, sampai engkau puas, sampai Nabi Muhammad bilang cukup ya Allah, baru Allah berhentikan pemberiannya kepada Nabi Muhammad. Selama Nabi Muhammad masih sujud dan belum menyerah, Allah masih akan terus memberi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu sebabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan ayat firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, hiya arja ayah fil Quran. Ayat yang paling bisa diharapkan, ayat yang paling memberikan pengharapan dalam seluruh isi Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sayyidina Hasan bin Thabit menceritakan tentang hal ini dalam salah satu qasidah beliau. Qara'na fi duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubuna dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Qara'na fid duha, kita baca di dalam surat ad-duha, wala sawfa yu'ti, bahwa Allah akan terus memberi kepada Nabi Muhammad. Fasarra qulubuna dzakal ata'u, kita semuanya bahagia dengan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Hasyaka ya Rasulullah tarda, sebab kami tahu wahai Rasulullah bahwa engkau tidak akan pernah puas, engkau tidak akan pernah ridha. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u, sementara ada di antara kita umatmu yang diazab ataukah yang dikecewakan oleh Allah. Nabi Muhammad gak akan puas, gak akan bilang cukup kepada Allah selagi ada satu di antara umatnya yang berada dalam siksa. Begitu Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Masalahnya hanya satu. Masalahnya hanya satu.
Saudariku sekalian, apakah kamu, apakah saya, apakah kita di saat ajal datang menjemput kita masih diperkenankan Allah menjadi umat Nabi Muhammad? Apakah kita tetap dibiarkan Allah menjadi umat Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad syafaatnya untuk semua umatnya, bahkan pelaku dosa besar. Kata Nabi Muhammad, syafaati li ahlil kabair min ummati. Aku akan memberikan syafaat bahkan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Itu betul. Cuman masalahnya, kamukah umat Nabi Muhammad sampai mati? Kamukah umat Nabi Muhammad ketika mati? Adakah saya umat Nabi Muhammad ketika mati? Ataukah karena sesuatu hal Allah murka sehingga Allah cabut iman justru di saat ajal menjemput kita? Inilah yang ditangisi oleh para ulama. Inilah yang ditangisi oleh para sahabat. Inilah yang ditangisi oleh hamba-hamba yang mengerti. Saudariku sekalian, karenanya jangan pernah mau putus dari Nabi Muhammad. Sambunglah terus ikatanmu dengan Nabi Muhammad. Minta kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, tetapkan diriku jadi umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Ya Allah, Engkau telah menjadikanku umat Nabi Muhammad tanpa aku berdoa, tanpa aku minta. Kita dari lahir udah dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sampai kapanpun. Saya selalu berdoa, ya Allah, saya betah jadi umat Nabi Muhammad. Jangan pernah usir saya dari umat Nabi Muhammad, ya Allah. Saya senang jadi umat Nabi Muhammad. Jangan pernah pecat saya jadi umat Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah di majelis-majelis maulid yang kita adakan. Kita minta pada Allah dalam tiap-tiap sholat kita. Kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita minta pada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau karuniakan di hati kami, ya Allah. Karuniakanlah senantiasa rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Memberi. Kita minta kepada Allah seperti doanya Habibana Ali Habsyi, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah hasil dari majelis-majelis kami adalah kematian kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah hasil dari perayaan maulid, bahkan hasil dari sholat, hasil dari sedekah, hasil dari ibadah, hasil dari bakti sama orang tua, hasil jadi
guru yang mendidik anak murid, hasil dari belajar Al-Quran, hasil dari belajar ilmu agama, hasil dari belajar fikih, semua yang kami lakukan ya Allah dari kebaikan-kebaikan, hasilnya adalah kami membawa pulang husnul khotimah. Kami pulang jadi umat Nabi Muhammad. Kami pulang ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan hasil dari semua kebaikan yang kami lakukan adalah ditetapkannya kami sebagai umat Nabi Muhammad. Dan jangan pernah jadikan hasil dari dosa kami tercabutnya iman. Jangan pernah jadikan akibat dampak dari dosa kami apapun bentuknya tercabutnya iman, terpecatnya kami dari umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami meminta sebagaimana yang Kau perintahkan, kabulkanlah sebagaimana yang Engkau janjikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.